Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Asyila. Dan pada siang hari ini kami akan mempresentasikan bab 2 yang berjudul Akhlak Tercela. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, aku pengen kalian untuk menyimak masing-masing latar cerita dari 3 bersaudara ini. Jadi yang pertama itu ada Dodi, anak pertama, terus ada Dido, anak kedua, dan Dodo, anak ketiga. Nah, mereka nih nanti bakal punya cerita masing-masing, dan aku harap kalian menyimak dalam pembahasan materinya, karena nanti di akhir bakal ada sebuah pertanyaan yang menarik nih. Oke, yang pertama ada cerita tentang Dodi. Jadi Dodi itu selalu jadi tuan rumah andalan kalau ada acara keluarga atau arisan. Dia ini suka banget yang namanya nyiapin makanan yang banyak banget, dari nasi kotak sampai cemilan-cemilan gorengan yang melimpah. Mejanya penuh, bahkan sampai harus tambah meja lagi. Tapi setelah acara selesai, sisa makanan itu tuh dibiarin begitu aja sama dia sampai basi gitu. Terus akhirnya dibuang-buang. Orang-orang sering heran, kenapa sih si Dodi ini nggak pernah memperkirakan jumlah tamu dengan makanan yang disiapkan, jadi makanannya terbuang. Oke, lalu yang kedua itu ada si Dido. Oke, jadi Dido ini dikenal sebagai seseorang yang nggak tahan kalau ada barang baru yang lagi hits. Sepatu baru dia beli, HP baru dia antri. Bahkan barang yang dia beli bulan lalu itu udah jarang dipakai karena tergeser barang yang lebih baru lagi. Di rumahnya rak sepatu itu penuh dengan koleksi yang hampir nggak pernah dipakai, dan laci-lacinya itu juga penuh dengan gadget yang cuma jadi pajangan. Teman-temannya sering bilang, Dido, kamu jadi museum barang baru nih. Oke. Yang terakhir ada si Dodo. Nah, kalau si Dodo ini adalah salah satu orang yang paling dihormati di kampungnya karena kesuksesannya. Rumahnya itu besar, mobilnya ada beberapa, 8-10 kali. Dan kehidupannya juga terlihat sangat nyaman. Suatu hari, tetangganya itu datang untuk minta bantuan membeli obat anaknya yang sakit. Gitu. Jadi ini Dodo tuh ibaratnya orang kaya lah gitu di kampungnya. Dodo mendengarkan lalu berkata dengan nada tenang, saya nggak bisa bantu sekarang, coba tanya yang lain dulu. Tetangganya pun pergi dengan wajah kecewa. Cerita seperti ini tapi nggak cuma terjadi sekali gitu. Beberapa orang lain juga pernah datang minta tolong, tapi Dodo selalu memberikan alasan untuk menolak. Oke, jadi dari cerita si Dodi, Dido, dan Dodo ini, nanti kalian simak materi pembahasan kita dulu, dan di akhir kalian bisa tentuin si Dido ini tuh sebenarnya dia punya perilaku akhlak tercela apa sih. Begitu juga dengan si Dodi dan si Dodo. Oke, ini nggak usah ya. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke materi pembahasan, yaitu yang pertama ada tentang israf. Israf ini diambil dari kata bahasa Arab, yaitu israfa yasrafu israfan, yang artinya bersukaria hingga melampaui batas. Israf ini juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu berlebihan yang tidak dibenarkan. Salah satu dasar larangan dari perilaku israf ini yaitu ada di Quran Surah Al-A'raf ayat 31, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Maka dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, di sini jelas banget larangannya ya. Kayak sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi kita nggak boleh berlebihan gitu. Terus ada selain dari Al-Quran, ada juga dari hadis, yaitu hadis riwayat An-Nasai nomor 2559 yang bunyinya kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah, yang artinya makan dan minumlah,
Berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Sama ya, kayak mau dari Al-Quran, mau dari hadis, sama-sama ada kata-kata untuk melarang kita berlebih-lebihan. Ada juga contoh perilaku israf dalam kehidupan sehari-hari seperti mengonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Terus ada membiarkan keran air dibuka terus-menerus, jadi banyak air yang terbuang. Terus tidak mematikan kipas angin setelah dipakai, berlebih-lebihan dalam perbuatan mubah hingga mengalahkan hal sunnah dan wajib. Kayak contohnya apa ya? Kayak kita tuh misalnya kita punya uang gitu, kita beli baju kan sebenarnya boleh mubah gitu, tapi saking seringnya kita beli baju sampai kita tuh jadi nggak sodako atau kita malah nggak zakat gitu loh. Jadi kayak berlebih-lebihan dalam hal mubah, sedangkan sunnah sama wajib ini malah ditinggalkan gitu. Lanjut. Dampak dari perilaku israf ini yaitu dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam kehidupan. Kayak misalnya kalau kita terlalu boros, kan kayak jadinya soalnya kayak kita berlebihan di hal ini, tapi kita malah kurang banget di hal ini, jadi kan kayak nggak seimbang. Terus yang kedua, mengingkari nikmat Allah. Karena kayak kalau boros itu kayak seakan-akan kita kurang apa ya, kayak kurang memanfaatkan nikmat dari Allah gitu kan. Kalau kita dikasih nikmat kayak harusnya kita bersedekah atau apa gitu, jangan malah diboros-borosin ke hal-hal yang cuma bisa menyenangkan diri kita sendiri aja gitu. Bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau misalnya ada orang yang lebih mampu gitu untuk membeli sesuatu hal-hal yang baru misalnya gitu kan, kayak kasihan juga untuk orang yang kurang mampu misalnya mau membeli sesuatu tapi kayak malah nggak bisa kebeli, sedangkan yang orang yang lebih mampu ini bisa beli itu lebih banyak banget gitu, kayak sangat melampaui batas gitu. Terus yang keempat, menimbulkan perilaku rakus, dan yang terakhir adalah hilangnya kepedulian sosial. Ya kayak tadi, kayak misalnya kita tuh kalau yang kita udah orientasinya pikirannya mau beli barang yang baru terus, sampai kita tuh lupa untuk kayak membantu orang-orang yang sekitarnya membutuhkan di sekitar kita. Selanjutnya cara menghindari perilaku israf ini dengan mengendalikan nafsu. Misalnya kita keinginan sesuatu, kita pikirin dulu sebenarnya ini tuh kebutuhan kita atau keinginan kita gitu. Kalau kita memang kebutuhan ya berarti apa dibeli aja, tapi kayak ingat dulu kita butuhnya seberapa, jangan yang terus kita ini kita butuh gitu tapi kita belinya juga berlebihan. Terus yang kedua, menanamkan sifat rendah hati. Dan yang ketiga itu menjunjung nilai persamaan dan kebersamaan. Karena dengan kita menjunjung nilai-nilai ini, kita akan lebih peduli terhadap lingkungan kita gitu. Terus di dalam Islam itu diajarkan sifat kebersahajaan yaitu ifah, dan sikap sepadan itu musawah, ini untuk menghindari perilaku israf tadi. Seperti di Quran surat Al-Furqan yang bacanya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya dan orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian, yaitu kayak tuh kalau beli sesuatu tuh nggak berlebihan, tapi bukan juga yang kita tuh kayak harusnya beli itu tapi kita malah nggak membelikan itu, jadi kita antara tengah-tengah aja, kita nggak pelit, kita juga nggak boros gitu. Itu yang diajarkan dalam Islam. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang tabzir. Dari kata bahasa Arab yaitu badzara yubadziru tabziron, yang artinya menghambur-hamburkan harta. Nah, pengertian dari tabzir ini adalah kita berlebihan dalam pemakaian uang ataupun barang untuk memenuhi kesenangan, atau bisa juga menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Kayak contohnya tuh kayak tadi sebenarnya kita tuh misal kita tuh contohnya kita kayak ada sesuatu pesta gitu, kayak pesta tapi itu pestanya tuh yang kayak menuju kemaksiatan gitu, tapi kita ikut berdonasi untuk pesta itu. Nah, itu juga termasuknya ke sini gitu. Dan larangannya ada di Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang artinya,
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi di ayat ini orang-orang yang boros ini disamain sama setan gitu. Jadi berarti itu kayak sangat buruk gitu ya di mata Allah. Ada contoh-contoh perilaku tabzir seperti memberi sumbangan untuk kemaksiatan, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan, seperti minuman keras atau narkoba, membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya, dan berbelanja tanpa memperhitungkan tujuan dan manfaat. Jadi kayak kalau kita belanja gitu kayak mau aja gitu, terus langsung beli gitu. Terus bahaya sikap tabzir itu di mata Allah merupakan saudara setan, sulit membedakan perbuatan benar dan salah, dan menghalalkan segala cara untuk menyenangkan hatinya. Jadi kalau kita udah kayak gini, udah kayak kita mau apapun itu kita bakal melakukan segala cara walaupun itu nggak boleh, tapi kita akan kayak gitu kan akan merugikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke guys, mungkin karena ini udah terlihat udah pada tidur-tidur, ngantuk-ngantuk gitu ya. Boleh kalian berdiri sebentar. Kita bakal sedikit meregangkan tubuh sambil sedikit senam otak juga. Oke. Ya, boleh berdiri biar nggak ngantuk. Oke. Ini nggak lama kok guys. Biar fresh aja. Oke. Orang sama yang ada yang salah. Yang salah disuruh berdiri sampai akhir presentasi ya. Oke. Akhlak tercela yang terakhir yaitu bakhil atau yang artinya menahan harta. Jadi pengertiannya bakhil atau dalam bahasa Indonesianya itu kikir adalah menahan memberi sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan. Jadi ini mirip-mirip kayak akhlak tercela yang tadi ya. Yang mana kita sebenarnya bisa memberikan harta tersebut kepada orang lain yang membutuhkan, tapi kita malah menahan harta tersebut. Lalu yang selanjutnya ada dalil larangan bakhil. Ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Yang mana aku bacain artinya aja ya. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu menyulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Lalu yang dalil kedua itu adalah surat Ali Imran ayat 180 yang artinya berbunyi, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Jadi di Al-Quran ini banyak banget sebenarnya dalil larangan bakhil, tapi di sini aku contohin dua aja. Dan dari dua ini bisa dilihat kalau bakhil itu merupakan perilaku yang sangat tercela gitu, yang mana mungkin kita juga pernah melakukannya secara nggak sadar. Karena bakhil tuh misalkan kayak gini,
misal kita punya uang 5.000 gitu, 5.000 uang jajan, lalu kita ngelihat ada kotak amal di masjid gitu, terus kita tadinya merasa coba aku sedekah hari ini gitu, tapi terus kita mikir kayak tapi kan ini duit jajan aku juga belum jajan hari ini gitu, dan akhirnya kita menahan harta tersebut yang sebenarnya kita bisa memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu juga merupakan contoh perilaku bakhil gitu ya. Jadi kadang-kadang tanpa disadari kita juga melakukan perilaku ini gitu. Oke, selanjutnya ada bahaya dan cara menghindari perilaku bakhil. Yang pertama, dampak dari perilaku bakhil sendiri itu, yang pertama, harta yang ditahan karena kebakhilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Nah, ini berarti bisa kita lihat kalau kita semakin banyak menahan harta untuk beribadah kepada Allah, itu berarti semakin banyak harta yang nanti jadi siksaan kita gitu di akhirat kelak. Yang kedua, mengikuti jejak setan, ini udah jelas karena bakhil itu termasuk akhlak tercela. Yang ketiga juga terhalang masuk surga. Yang keempat, rezeki menjadi sempit. Nah, itu seperti yang aku contohin tadi, kayak kita ngerasa kalau kita ngasih ke orang itu harta kita akan berkurang, padahal kan Allah udah menyebutkan juga gitu dalam Al-Quran bahwa sekecil-kecilnya kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu kelak pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkali-kali lipat bahkan. Dan yang kelima itu menimbulkan malapetaka. Ini juga bisa kalau misalkan sebenarnya ada orang yang butuh bantuan ke kita, terus nyampein ke kita, minta tolong ke kita gitu ya. Terus tapi kitanya nggak mau nih, padahal kita juga sebenarnya lagi mampu gitu. Kan jadi menimbulkan rasa agak gimana gitu dengan orang yang minta bantuan kepada kita kayak gitu. Terus untuk menghindari perilaku bakhil itu diantaranya yang pertama menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Jadi segala sesuatu yang kita punya itu pada akhirnya di akhirat akan dipertanggungjawabkan kelak oleh diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua itu memperbanyak rasa syukur dengan itu tadi, dengan tidak menahan harta yang sebenarnya juga bukan punya kita. Yang ketiga itu melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Lalu yang terakhir itu memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir gitu. Oke. Udah ya? Oke, untuk sifat bakhil sendiri ini kita ada contohnya, mungkin kalian juga udah tahu ya kisahnya si Korun dan bagaimana perjalanan hidupnya, tapi kita tonton sejenak. Kisah tenggelamnya harta si Korun. 75. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang sudah membanggakan diri seorang hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasha, adik kandung Imran ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabar? Seperti inilah keadaan wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun diberi kecukupan harta, dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau sekapangan. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk meminta dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa izin Allah. Berani sekali berbicara seperti itu. Pergilah, jangan biarkan lagi kemana.
Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Harta aku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot tegar. Wah, lihatlah orang itu. Sekarang dia sangat kaya. Jumlah yang dikenakannya menghabiskan emas yang sangat kecil. Benar sudah, tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali pada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar, tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang memiliku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sudah mula, aku tidak akan memberikannya sepeser pun pada. Wahai Korun, tidak ingatkan masa lalu. Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikan semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dan ilmu yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikuku, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan menyatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkan, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 21% orang miskin di dalam. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa, kau hanya menggangguku. Semenjak Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi wahai nelayan? Terjadi rumahku, itu aku. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Nelayan, selamatkan hartaku. Oh, emas-emasku. Lihat pujianku, perhiasan mewahku yang sangat berharga, semuanya rusak. Selamatkan Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi dua bagian. Begitulah akhir cerita Korun yang sombong. Gempa bumi menyamkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat. Oke, jadi itu tadi kisah nyata yang kita semua pastinya tahu kalau Korun itu memiliki sifat bakhil dan Dennis juga selain bakhil juga sangat sombong gitu ya, Memamer-mamerkan hartanya kepada orang yang tidak mampu juga gitu. Dan Korun ini juga udah dilaknat oleh Allah dan disebutkan tadi dalam surat Al-Qasas. Nah itu, lanjut lagi. Jadi dari 3 hal yang kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama israf itu berlebih-lebihan, kayak misalnya kita mau beli sesuatu gitu, sesuatu yang kita tuh sebenarnya butuhnya cuma 1 gitu, tapi kita malah belinya 3 gitu. Itu contoh israf. Sedangkan bakhil itu kayak menghambur-hamburkan harta. Kita bahkan sebenarnya malah nggak butuh itu, tapi kita malah beli gitu. Sedangkan bakhil itu kayak menahan harta, artinya kita pelit gitu ya gampangnya gitu. Terus yang selanjutnya koreksi dikit ya, tadi yang kedua tuh tabzir. Oke, jadi kembali lagi bersama Dido, Dodi, dan Dodo. Apa kebalik ya? Dodi, Dido, dan Dodo. Jadi ada yang bisa tebak nggak masing-masing dari mereka ini kiranya punya sifat akhlak tercela apa sih berdasarkan latar belakang cerita tadi? Tadi yang pertama bisa jadi gambaran perilaku sehari-hari ya yang mencerminkan akhlak dari ketiga akhlak tercela ini gitu. Lanjut lagi. Oke, ternyata materinya sudah habis, sangat singkat ya. Sekarang kita membuka sesi tanya jawab maupun diskusi. Jadi silakan yang mau bertanya maupun berdiskusi boleh angkat tangannya. Kita berikan aplaus terlebih dahulu.